Oke guys, balik lagi jadi sama gua Stefanus Hendrik di channel Steve Hendrich. Oke, cringe banget ya. Oke, jadi pada kali ini di konten yang pertama ini gua ingin memulai suatu hal yang baru dan selama ini gua ingin memberanikan untuk ngepost atau sharing konten gua yaitu forex trading gua di YouTube gua ini. Oke, dan sekarang di sini istilahnya gua ingin membahas sesuatu yang istilahnya gue suka banget nih dengan hal yang gue lakukan selama corona. Sebenarnya ini yang gue suka ini udah hal yang gue suka ini nih yang seperti yang kalian lihat nih forex. Gue udah mulai main tuh selama udah 1 tahun dari bulan April 2019 udah mulai main. Nah, sini gue sebelumnya mau perkenalkan diri dulu. Nama gue Stefanus, umur 20, bentar lagi mau 21 ya. Gue asal BSD, kuliahnya di Unpar Parayangan, semester 6 dan jurusan TI, Teknik Industri ya. Nah, main forex sudah 1 tahun dan ini untuk perkenalan ya. Forex ini kan merupakan pertukaran mata uang, jadi biasanya yang dimana kita dari uang rupiah dulu, terus kita deposit ke USD, dan dari USD kita melakukan pertukaran mata uang. Nah di sini yang gue mainin itu mata uangnya, pairnya itu ada AUD USD, Euro USD, GBP USD, sama USD CHF. Kenapa gue pakai itu? Karena menurut gue 4 pair itu aja udah cukup, istilahnya yang sesuai dengan analisa. Semoga dengan ini kalian juga bisa dapat belajar dengan apa yang gue lakukan, apa yang gue gunakan, mungkin bisa menguntungkan kalian. Nah, semoga kalian bermanfaat dalam menonton video ini. Oke, dan ini topik yang pertama yang ingin gue bahas, yaitu lanjut aja. Simpel aja sih, yaitu dengan ya paling basic aja dulu. Kalau misalkan mau forex, pasti nggak cukup cuma kalau misalkan orang mau kayak gue main forex aja biar cepet kayak itu enggak sih. Awalnya gue juga mikir kayak gitu, tapi hasilnya apa? Gue pasti pernah juga gue mengalami rugi yang besar. Udah banyak, udah jutaan lah gue ngabisin duit buat belajar forex ini. Bukan belajar forex, tapi kayak rugi dari forex. Tapi dari rugi gue mempelajari apa sih kesalahan-kesalahan gue sebelumnya. Nah di sini juga misalnya mindset juga penting banget untuk trading forex ya. Nah di sini juga terdapat 3 hal penting yang menurut gue itu sangat dibutuhkan dalam trading forex. Yang pertama, simpel aja, kita membahas dengan teknik analisa, istilah analisa teknikal. Nah, di sini apa sih analisa teknikal? Nah, analisa teknikal di sini merupakan suatu indikator yang dapat berguna dalam membaca analisa forecast dalam kedepannya nih. Ini contohnya. Kita bisa lihat di dalam candle AUD USD, dan di sini gue menggunakan garis moving average. Nah, garis moving average itu merupakan rata-rata dari pergerakan candlenya nih, rata-rata pergerakan candle secara nih yang gue gunakan ini, yaitu ada nih, kita bisa lihat indikator yang gue gunakan ya, ada moving average 40 simple close, yaitu di mana dalam 40 candle ke belakang dari yang sekarang sampai 40 candle sebelumnya itu dilakukan rata-rata pada bagian candle close-nya, yang berarti kalau misalkan candle close ini nih, yang terakhir ini nih, yang kita bisa lihat nih, yang lagi naik. Nah, di sini tempat close candle-nya. Nah, dari sini artinya di mana selama 40 candle ke belakang dari garis close-nya itu dirata-ratakan akan mendapatkan hasil nilai harga yang segini nih. Nih, jadi rata-rata harganya itu di sini nih letaknya. Nah, di sini gue gunakan untuk apa? Kalau misalkan ada candle yang menembus harga ini, contohnya nih ya, ada candle yang menembus harga simple moving average 40 ini, otomatis dia itu menandakan bahwa tren akan berubah menjadi tren uptrend. Nah, baik lagi, kalau uptrend itu ada 2 jenis, yaitu ada downtrend, ada uptrend. Yaitu dimana uptrend adalah mayoritas pergerakan harga forex itu akan bergerak ke atas. Nah, maka dari itu kalau lagi udah menunjukkan tanda-tanda uptrend, itu sangat difokuskan untuk fokus buy ya. Biar apa? Biar tujuannya ya kalau misalkan per atas, kalau misalkan sell kan ya rugi dong. Ya gitu aja sih sebenarnya, simpelnya gitu. Dan di sini juga gue menerapkan metode support resistance, di mana itu adalah batasan-batasan yang dapat dilihat di candle sebelumnya. Kalau support itu merupakan ketahanan di bawah harga ini, contohnya seperti ini. Kalau misalkan di sini ini supportnya, dari sini support dan di atasnya resistance-nya. Pokoknya harganya itu nih. Tuh. Nah, ini bagian resistannya, yang di sini bagian supportnya nih. Nah, bisa dilihat tuh, ini supportnya. Oke. Di situ gue gunanya apa? Itu untuk menentukan ketika gue entry harga. Itu adalah tempat di mana gue harus pasang SLTP. SLTP itu apa? Stop loss dan take profit. Nah, SL itu biasanya kalau misalkan gue di sini dalam posisi buy dan gue letakkan stop loss itu di bagian area support sini. Tapi kalau misalkan gue TP, gue pakai area resistance ini. Kalau untuk ketentuannya bebas sebenarnya. Tapi jangan salah menentukan support dan resistance karena itu sangat berbahaya. Berbahaya gimana? Kalau misalkan salah Anda menentukan posisi targetnya support di resistance, misalkan nggak kecapai dan langsung balik arah, itu akan jadi PR buat kalian buat ngadepin harganya itu. Nah,
Oke, terus untuk berikutnya itu merupakan metode yang biasa gue lakuin selama gue trading ini. Baik lagi, kita penting buat belajar bareng-bareng. Di sini gue sharing cuma mau ini aja, mau catat apa aja sih transaksi gue selama gue trading ini buat rekap sini. Jadi kalau misalkan ada rugi pasti gue simpen juga, gue ruginya kenapa. Jadi kayak misalnya portofolio ya bisa dibilang, tapi ini kan dana juga. Tapi kalau portofolio, gue biasanya ada catat jurnal trading gue, biasanya ada di situ. Nah itu kalau misalkan buat ngebahas tentang analisa-analisa gue. Dan sekarang kalau hal yang kedua yang penting juga itu money management. Dan di mana money management itu merupakan gimana cara lu mengatur uang, atur lot lu, jumlah lot yang lu beli dalam dana yang lu punya saat ini. Contohnya kalian kalau misalkan beraninya di harga 20 pips ruginya, ya tentukan di situ. Jadi kayak kita nggak buta dengan harganya, tapi kita lebih ke kita kasih perkiraan aja harga yang harus kita resikokan berapa, harga yang kita rencanakan kita targetkan itu berapa. Dan juga kita harus tetap juga isi harga aslinya yang kita dapat dari harga yang kita targetin. Jadi kayak kita bisa tahu, oh ternyata harga yang kita targetin ini wah bisa ketinggian, atau wah ternyata yang kita tapai ini kerendahan nih, harusnya nggak segini. Jadi kita juga bisa belajar dari lihat lagi support resistance-nya, itu juga penting banget sih. Terus juga untuk risk reward disarankan ya untuk paling kecil sih 1:1. Kalau 1:1 yaitu dimana 1 win 1 loss. Jadi istilahnya kalau misalkan ya gue contohkan di sini, gue kasih gambar. Nah jadi di sini kita contohkan pada ini AUD USD sekarang nih. Ini gue barusan ganti akun yang biasa, gue pakai broker Exness. Menurut gue broker Exness itu candle hampatnya tuh akurat, lebih cepet gitu, karena dia open marketnya jam 3. Jadi gue setiap 4 jam gue pasti pantengin marketnya buat tahu candlenya itu apakah itu close di SMA 40 atau enggak. Nah, di situ. Nah, di sini kita bisa lihat contoh. Di sini kita melakukan entry pada harga segini nih. Pas waktu tuh ketika harga close di daerah sini nih pada candle yang kedua dari terakhir. Nah, di sini kedua yang jadi atau ketiga yang sama baru sekarang nih, dan di sini. Dan itu kan terjadi harga melewati garis SMA 40. Nah, itu berarti merupakan tanda-tanda kita untuk setup buy kalau dalam analisa gue. Dan di situ gue tentukan berapa harga si SL gue itu berapa. SL berapa, TP gue berapa. Dan di sini gue menerapkan harga 1:1. Dimana gue menerapkan SL gue itu di daerah sini. Dan gue menerapkan TP gue itu di sini. Contoh ya. Gue sebenarnya udah dapat profitnya sih. Udah dapat profit dari sini, walaupun lot gue cuma kecil lah. Gue cuma pasang 0,01. Nah, belum pasang. Tambah nih. Ini letak gue entry di sini. Susah. Ya. Nah, di sini letak gua ini. Letak gua close candle di sini. Nah, di sini menunjukkan bahwa harga ke 600 ke 200 itu kan 200, dan sekarang kan 600 ke 400. Kalau di sini gua menerapkan pokoknya 1:1 lebih, yaitu dimana profitnya itu, winnya itu harus lebih gede dari lossnya. Sebenarnya itu bebas pokoknya, tapi minimal seenggaknya untuk risk reward minimal banget 1:1. Itu mana satu. Itu kan menurut gue ini merupakan metode yang bagus buat gue ya. Kalau misalkan kalian mau pakai, it's okay. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Nah gitu. Dan juga yang paling penting yang ketiga itu adalah psikologi trading. Psikologi trading itu penting karena ketika lagi trading, kalau misalkan ada masalah, kalau misalkan lagi mengalami masalah atau emosi, lagi banyak pekerjaan atau emosi lah, pasti ketika trading kalian melakukan analisa bakalan udah gak objektif. Jadi kita berdasarkan naluri sendiri, benar-benar trading pakai emosi. Dan itu menurut gue pernah pengalaman kayak begitu. Jadi ya maruk nafsu akhirnya berujung loss. Itu pengalaman yang gue rasakan sih ya, yang gue alami ya. Nah makanya menurut gue psikologi dengan misalnya kalau trading kurang tidur, itu kan benar-benar kehilangan fokus, jadinya nggak fokus. Nah sarankan untuk trading dengan kondisi yang baik dan fit sih menurut gue. Makanya dari ketiga itu merupakan hal dasar yang kalau misalkan kalian menjadi trader, itulah ketiga hal dasar. Kalian harus punya analisa metode sendiri, gimana kalian mengatur money manajemennya, dan mengatur psikologi dalam trading. Nah jadi itu aja sih yang ingin gue sampaikan ke kalian. Dan berikutnya pasti gue akan mereview istilahnya. Kalau misalkan ada target yang ingin gue entry, gue akan update terus ke konten sini. Paling ya videonya sih 10 menitan, ya tergantung berapa lah. Ya nggak nyampe 20 menit, 30 menit, simpel aja lah. Ini cuma buat history gue aja. Kalau misalkan kalian mau belajar juga bisa. Kalau misalkan kita juga sama-sama saling belajar, gak ada yang lebih jago di sini. Trading gak ada yang 100% ya. Seenggaknya kita gimana caranya mengurangi loss dan konsisten profit. Itu aja menurut gue. Oke, jadi sampai sini dulu dari gue. Semoga kalian
dapat enjoy nonton video ini, semoga dapat bermanfaat juga. Share ke teman-teman kalian kalau misalkan ada teman yang mau belajar trading atau mau mau lebih tahu lagi dengan forex. Nah, itu kalian bisa share aja video ini atau nggak bisa DM Instagram gue atau komen di bawah aja. Gue pasti akan balas lah komenan dari kalian ya, kalau misalkan ada yang mau tanya. Kalau nggak juga ya nggak apa-apa, ini cuma buat jurnal biasa aja. Makanya di sini gue cuma tujuannya mau belajar bareng kalian aja sih. Oke, sampai sini dulu dari gue. Thank you.